Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ya, hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi. Ya, kami kelompok 3 di sini beranggotakan 6 orang. Ya, yang pertama yaitu ada saya, Raul Dufersonaibaho. Yang kedua adalah Adinda Aulia. Yang ketiga Indriani. Yang keempat Reski Prasetyo. Yang kelima Helmi Fikri. Dan yang keenam Muhammad Ilyas. Oke. Di sini kita akan membahas, ini nggak bisa ya, tema penting dengan menggunakan metode TFD, yang strategi tata letak. Oke, sebut dipersilakan, Adinda Aulia. Baik, strategi operasional perusahaan itu menurut Justin G. 2001 operasi dalam jangka panjang. Next. Oke, tata letak, saya minta tolong Indriani membacakan slide tersebut, dipersilakan. Indriani? Ya, Bu. Ya, dipersilakan membaca slide tersebut. Tujuan strategi tata letak: 1. Memiring kos. 2. Efektivitas penggunaan ruang pabrik. 3. Tinggalnya kendala kelancaran proses. Oke, sudah? Ya, baik. Elemen-elemen strategi tata letak, dipersilakan. Baik, terima kasih, Raul. Pertama, ada ruang kantor. Kedua, kantor produktif memiliki tata letak yang meningkatkan efisiensi. Kelima, fleksibilitas, Raul. Oke, tolong Helmi Fikri membacakan slide berikut, dipersilakan. Baik, dengan posisi tetap atau dengan posisi tetap memenuhi persyaratan tata letak untuk tempat seperti proses pembuatan kapal laut berorientasi pada proses atau yaitu tata letak yang berorientasi pada proses berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi, atau juga disebut sebagai job shop atau produksi terputus. Selanjutnya yaitu tata letak yang berorientasi pada produk atau layout garis atau line layout, yaitu tata letak yang berorientasi pada produk, mencari utilitas karyawan dan mesin yang paling baik dalam produk yang kontinu atau berulang. Terima kasih, Raul. Oke, terima kasih. Sebentar. Untuk slide berikut dipersilakan. Slide-nya belum berubah. Sudah ada? Apakah sudah ada slide-nya? Sama ya, pendekatan tata letak ya. Kantor, yaitu tata letak mereka dan ruangan kantor yang melancarkan alih retail dan memberikan tanggapan atas perilaku penyimpanan, yaitu tata letak sistem penanganan bahan antara fungsional layout dengan lain-lain. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada contoh perusahaan. Saya meminta Adinda Aulia membacakan slide berikut, dipersilakan. Untuk contoh perusahaan 1, incoming vendor sebagai berikut. Yang pertama, yang ketiga ranking produk. Nomor 2, berikut. Yang pertama checking list produk dari link dan recording, pengkodean ulang produk, loading produk. Next. Oke, baik. Oke, dan yaitu PT Botol Indonesia yang tersimpan ya. Nah, di data material jenis material tersimpan liquid. Nah, di sini kalau kita lihat dari tabel berikut ya, di sini ada gudang ya, gudang utama, gudang 1, gudang 2. Nah, yang gudang utama itemnya yang flavor powder ada 96 dan gudang 1 flavor powder itemnya 145 ya. Di sini kalau dari totalnya itemnya ada 253 dan di sini total produk untuk data item flavor powder dan oke. Nah, di sini juga ada diagram kerja, diagram menggambarkan peranan dan fungsi setiap ini. Di sini ada barang. Setelah itu ada pemindahan ke atas palet, terus record data gudang, pengambilan sampel, penataan flavor powder dan liquid,
serah terima data, setelah itu ada penyimpanan produk, terus ada dari sini lanjut ke pengambilan produk dari gudang, labeling dan recording, terus loading barang, baru yang terakhir, proses terakhir yaitu produk dikirim. Nah, seperti itulah. Demikian presentasi tata letak beserta satu contoh perusahaan yang kurang lebihnya ya mohon dimaafkan jika penulisan slide juga, dan kita ya sekian dari kami. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.